Oke teman-teman, apakah kalian semua tahu ini dioda zener ini berapa volt? Nah, untuk video kali ini saya akan membuat suatu rangkaian untuk mengetahui seberapa besar tegangan pada dioda zener ini ya, atau dioda zener ini akan menghasilkan tegangan seberapa besar ya pada suatu rangkaian. Simak videonya sampai selesai. Untuk langkah awal, nah yang kita butuhkan ini adalah sebuah lampu LED rusak ya. Nah seperti ini. Nah ini semuanya sudah rusak. Oke, kita lepas dulu ini pada bagian kabel yang menuju langsung pada tegangan 220 volt AC ya. Nah ini, oke kita lepas dulu. Nah ini udah lepas semua. Kemudian kita juga perlu melepas atau mengganti elko ini ya. Oke, kita lepas dulu bagian elkonya. Nah, seperti ini. Nah elko udah kelepas. Dan kalau perlu ini salah satu dari lampu LED ini kita lepas ya, supaya tidak berfungsi lagi ya. Oke. Nah ini lampu LED sudah kita lepas. Nah ini jadinya biar jadi lebih aman ya. Selanjutnya kita siapin ini elko 16 volt 2200 mikrofarad ya. Nah seperti ini. Kemudian kita pasang elko ini pada tempat elko tadi yang sudah kita lepas, dan sesuaikan aja ini kutub positif negatif elko sesuai gambar aja ya. Nah seperti ini. Oke, kita pasang dulu. Kemudian kita langsung lakukan penyolderan ya. Oke. Seperti biasa, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan juga loncengnya supaya channel ini lebih berkembang dan lebih bermanfaat lagi ya. Selanjutnya kita siapin ini 2 buah penjepit buaya. Nah ini sudah lengkap dengan kawat tembaga yang sudah saya pasang seperti ini. Kemudian kita pasang pada titik elko ya. Nah ini adalah bagian elko kutub positif ya. Nah, di sini. Dan untuk jepit buaya yang kedua kita pasang di kutub elko, yaitu pada kutub negatifnya ya. Nah seperti ini. Kemudian kita siapin 2 buah penjepit buaya lagi. Nah ini lengkap sama kabelnya ya. Ini kabel merah dan kabel warna biru. Nah untuk kabel warna biru ini kita pasang di kawat tembaga yang menuju kutub negatif elko ya. Ini nanti berfungsi sebagai output kutub negatifnya ya. Dan ini kabel warna merah kita pasang di kawat tembaga atau yang menuju kutub positif elko ya. Nah seperti ini. Oke, kita pasang dulu. Kemudian kita siapin ini stiker atau colokan listrik ya, yang untuk menuju tegangan pada PLN atau tegangan 220 volt. Nah kabel ini kita pasang di bagian AC yang baru kita lepas tadi. Nah kita ganti menggunakan stiker ini ya. Nah ini untuk kabel yang kedua juga sama, kita pasang di pin yang menuju tegangan 220 volt AC ya. Nah kurang lebih hasilnya jadi seperti ini ya. Sangat simpel ya, sangat-sangat mudah untuk dibuat ya. Nah ini jelas ya. Nah
kita siapin juga ini sebuah isolasi ya. Nah, ini kita isolasi ini pada bagian tegangan 220 volt AC supaya tidak terjadi konsleting dengan kawat tembaga yang menuju elko ini ya. Nah, seperti ini kita pakai isolasi. Nah, itu ya, jelas terpisah. Ini supaya jadi lebih aman aja ya. Kemudian kita siapin ini sebuah triplek. Nah, ini untuk penopang aja ya pada rangkaian ini. Kemudian kita kasih perkat ya, biar rendah mudah lepas ya, dan biar lebih aman juga. Nah, seperti ini. Oke, kita kasih perkat dulu. Oke, kita tunggu sampai kering ya. Nah, setelah kering kurang lebih hasilnya jadi seperti ini ya. Dan rangkaian ini sepertinya sudah siap untuk difungsikan ya. Oke teman-teman, ini colokan yang dari tester atau AVO ya. Nah, kita pasang sesuai kutub positif dan negatifnya pada rangkaiannya. Nah, ini adalah kutub negatif, dan yang merah ini adalah kutub positif ya, baik pada rangkaian ataupun pada avometer ini ya. Nah, untuk avometer ini kita pasang dulu ini di tegangan 10 volt ya. Nah, sebenarnya avometer ini masih kurang akurat ya. Kita lihat aja hasilnya ya. Langsung kita cek aja ini ya pada dioda Zener ini ya. Karena dioda Zener ini juga mempunyai arah positif dan negatif, kita sesuaiin aja ya, sesuai ini colokan atau jepit buaya ini ya, antara kutub positif dan negatifnya ya. Oke, nah ini biar lebih jelas, ini saya perbesar dulu. Ini yang ada gelangnya ini merupakan kutub positif dioda Zener ya. Nah, ini jelas ini ya. Kemudian kita pasang ini pada colokan listriknya ya, yang ke PLN. Oke, kita lihat ya berapa volt ini dioda Zener ini ya akan bekerja. Nah, seperti ini. Oke, kita nyalakan dulu. Stop kontak listrik ini udah nyala, berarti sudah tersambung ke tegangan PLN ya. Nah, ini. Dan avometer pun menunjukkan angka kurang lebih 5 volt DC ya. Nah, berarti dioda Zener ini akan bekerja pada tegangan 5 volt DC atau akan menghasilkan 5 volt DC pada suatu rangkaian ya. Kita ganti dengan dioda Zener lain ya. Nah, ini sekarang saya pakai dioda Zener ini ya. Oke, kita pasang dulu sesuai kutub positif dan negatifnya pada suatu rangkaian. Nah, seperti ini. Awas hati-hati ya, karena ini langsung menuju tegangan 220 volt AC atau PLN ya. Harap ekstra hati-hati ya. Nah, ini udah kepasang. Sekarang kita nyalakan ini stop kontak listriknya. Nah, ini sudah terhubung langsung ke tegangan PLN atau 220 volt AC. Dan avometer pun menunjukkan kurang lebih ini 4 volt DC atau 3,7 volt DC ya. Maka dioda Zener ini akan bekerja pada tegangan 3,7 volt DC atau menghasilkan tegangan 3,7 volt DC ya. Nah, dioda Zener ini berfungsi juga sebagai pengatur tegangan ya. Oke teman-teman, berhasil ya alat untuk cek dioda Zener terutama pada tegangannya ya. Dan teman-teman bisa menggunakan rangkaian seperti ini untuk mengecek tegangan-tegangan pada dioda Zener ya. Nah, seperti ini.
Oke teman-teman, sekian dari saya, Yanto Elektro.